Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk mereview kembali atau meresum kembali materi yang dibahas tadi, yaitu perkembangan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu. Nah, dari materi yang tadi kita diskusikan pada pertemuan tadi itu ada beberapa poin yang bisa kita ambil gitu ya teman-teman. Yaitu terkait tentang sejarahnya, bagaimana Abu Bakar mencapai kemenangan Islam dengan apa ya, tercapainya target-target yang Abu Bakar lakukan. Di antaranya pertama yaitu memerangi orang-orang murtad dan munafik pada saat itu. Kemudian kedua, adanya kodifikasi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, itu adanya perluasan wilayah dari Irak sampai Syria gitu. Nah, yang perlu diingat juga pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau menggantikan atau meneruskan apa ya, meneruskan dalam hal bidang politik pada masa Rasulullah gitu. Makanya pada masa Abu Bakar ini, di waktu kepemimpinan yang sangat singkat, yakni 2 tahun, tapi mencapai target-target yang luar biasa gitu. Di antaranya ada tadi perluasan wilayah, kemudian ada kodifikasi Al-Quran, bahkan pada saat uh, masa Abu Bakar ini memerangi orang-orang murtad gitu. Kemudian di pembahasan tadi ada satu poin yang penting bisa kita ikuti uh, apa ya, sikapnya gitu, yaitu ngebahas tentang cinta sejati. Maksudnya dari cinta sejati di sini yaitu adalah bagaimana Abu Bakar cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan beliau tidak hanya dari ucapan gitu, aku cinta kepada Rasulullah, mencintai Nabi, tapi di apa ya, tapi dilihatkan dengan aplikasi dia dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ini sangat mempercayai beliau, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ini sangat menjaga beliau, sebagaimana ada dalam kisah ketika, mungkin teman-teman udah dengar ya, udah nggak asing gitu dengan cerita yang Rasulullah dengan Abu Bakar tinggal di Gua Sur selama berhari-hari, dan kemudian Abu Bakar ini tidak mau mengganggu tidurnya Rasul untuk menutupi lubang yang di situ ada ularnya. Kemudian Abu Bakar berkorban demi Rasul sampai ditusuk ular. Kemudian ada juga pada saat itu peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, mungkin hal yang mustahil gitu, itu semua terjadi, cuman bagi Abu Bakar semua percaya Abu Bakar sangat mencintai beliau, jadi sehingga apapun yang beliau katakan, apapun yang beliau sampaikan, Abu Bakar percaya dan benar-benar apa ya, tidak mengkhianati Rasulullah itu. Jadi dalam kisah Abu Bakar ini banyak yang bisa kita petik gitu. Selain tadi cinta sejati, bisa kita ambil ya buat apa ya, pelajaran buat kita gitu sebagai umatnya yang belum pernah bertemu Rasulullah. Mungkin kita bisa mengikuti dengan cara ya senantiasa mengikuti ajaran-ajaran yang sudah Nabi lakukan gitu, yang sudah Nabi ajarkan. Terus kita juga bukti cinta kita juga kepada Rasul ya, mengikuti sunnah-sunnahnya dan sebagainya gitu. Jadi dalam konteks ini, selain kita bisa mengetahui sejarahnya bagaimana tangguhnya Abu Bakar dalam memperluas wilayah dengan mengagungkan, mempertahankan Islam yang sampai saat ini bisa sampai kepada kita, kita juga bisa mengaplikasikan bagaimana cinta beliau kepada Rasulullah. Nah, dengan demikian, maka dari itu, ya, semoga kita bisa mengikuti semua kebaikan atau perjuangan yang dilakukan oleh Abu Bakar, dan juga sifat-sifat yang ada dalam diri Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana dijelaskan tadi, beliau mencintai Nabi dengan artinya atau aplikasi
asing terhadap kehidupan, kemudian dengan kelembutannya, dengan perjuangannya terhadap Islam, mempertahankan Islam dan lain-lain. Jadi belajar ini sangat bagus. Jadi dengan ini ya kita bisa apa ya, senantiasa mengikuti semua pelajaran dan mengambil hikmah dari semua ini, selain mengetahui sejarah peradaban Islamnya di masa Khalifah Abu Bakar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.